Alunan nada dinamis keluar dari bilah-bilah bambu ini. Sangat jauh berbeda dengan irama musik yang dihasilkan seperangkat gamelan bambu lainnya. Melihat dari bilah bambu yang digunakan, kita baru sadar bahwa seperangkat gamelan ini sangat jauh berbeda. Dengan ukuran bambu yang lebih besar, nada yang dimunculkan pun lebih bergetar. Perangkat gamelan bambu bernama jegok hanya ada di belahan barat Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Jembrana. Seperti umumnya, suasana pedesaan di Bali, begitu pula suasana pagi di salah satu desa di Kabupaten Jembrana, Bali. Desa Sangkar Agung kental dengan kehidupan agraris. Nuansa alam pedesaan dengan hamparan sawah dan perkebunan menyapa ramah setiap orang yang datang ke tempat ini. Kabupaten Jembrana berada di belahan barat Pulau Bali. Daerah ini memiliki lahan perkebunan yang cukup luas, selain lahan persawahan. Sebagian dari lahan tersebut ditumbuhi pohon bambu. Ketika petani memiliki waktu luang dari kegiatan di sawah, mereka memanfaatkannya untuk mengerjakan sesuatu. Salah satunya membuat gamelan bambu. Seperangkat gamelan bambu yang disebut rindik biasanya sering dimainkan petani ketika sedang di sawah menunggu tanamannya. Alunan merdu rindik sangat tepat sebagai penggambaran alam pedesaan. Masyarakat Jembrana memiliki karakter berbeda. Mayoritas warga senang berpacu. Tidak mengherankan, beragam perlombaan sering digelar. Salah satu yang paling terkenal adalah mekepung. Mekepung sebuah budaya agraris berupa perlombaan pacuan kerbau. Ketika sepasang kerbau berpacu yang dikendalikan para joki, seperangkat gamelan juga ditabuh sebagai penyemangat. Gamelan berbahan bambu tersebut disebut jegok. Jika kita menengok ke belakang, dalam sejarahnya, gamelan jegok diciptakan sekitar tahun 1912 oleh Wayan Geliduh dari Desa Dangin, Tukat Daya, Jembrana. Temuan ini dilanjutkan oleh Pan Nati dari Desa Delot Brawah.
Kegigihan Panati mengembangkan gamelan jegok menyebabkan dirinya sering disebut pekak jegok. Jegok ini sebenarnya dikenal tahun 1912 di Desa Jemrana. Disinilah lahir jegok di tahun 1912 oleh tetua kita, almarhum Kiang Geliduh. Di Desa Jemrana yang sekarang ada di Dangin Tukadayo, Banjar Sebual. Nah, disitulah cikal bakal jegok ini didirikan dengan memakai bilah-bilah seperti pemirsa saksikan seperti ini. Satu dasawarsa berselang setelah generasi pekak jegok, alat musik berbahan bambu ini menyebar ke beberapa desa lainnya di wilayah Kabupaten Jemrana. Salah satunya di Desa Sangkar Agung. Nah, asal-usul daripada jegok ini adalah jegeg, yang artinya cantik, nyegogog, artinya itu dia dalam kebesarannya. Jadi jegeg dan nyegogog ini menjadikanlah satu bahasa yang nama yang kita kenal saat ini, yaitu jegog. Jegok hanya berkembang di wilayah Bali Barat. Gamelan berbahan bambu berukuran besar ini tidak sepopuler jenis gamelan lainnya. Kenapa bambu? Ya, bermula dari Jemrana ini kan Jimbar Wana. Jimbar artinya itu luas, Wana itu artinya hutan. Hutan dan ngarai saja di sini yang terdiri adalah hutan bambu. Berarti pada saat itu alat yang bisa mengeluarkan bunyi yang paling gampang dicapai pada saat itu ya bambu. Nah, mulai saat itulah bilah-bilah jegok ini memanfaatkan bambu sebagai bahan bakunya jegok. Namun sebagai sebuah warisan budaya, jegok memiliki karakter tersendiri yang mampu mengundang kekaguman pencintanya. Karakteristik gamelan jegok ini bisa dilihat secara unsur luarnya, fisiknya yang berbeda dengan gamelan yang lainnya. Jadi karakteristik ukiran gamelan jegok itu tidak begitu rumit, tapi besar-besar dan catnya pun sangat menjolok. Memakai cat-cat dasar, merah, putih, hijau, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan gamelan lain Balinya mungkin kalau itu sudah dicat mungkin prade ya yang sangat meriah seperti itu. Dan yang terpenting secara karakteristik gamelan jegok ini adalah dari unsur musikalnya, nadanya, larasnya, tangan nadanya memakai nong, neng, nung, naing gitu. Nong neng nong neng nong neng nong neng neng nong neng nong neng nong neng nong neng nong. Belahan barat Bali merupakan salah satu pintu masuk menuju Bali. Akulturasi budaya berlangsung sejak lama. Kesenian jegok juga tidak terlepas dari akulturasi tersebut. Hal tersebut terlihat dari perangkat pakaian yang dikenakan para penabuhnya ketika pementasan. Jegok sangat jauh berbeda dengan perangkat gamelan lainnya. Tidak mengherankan apabila kesenian ini hanya berkembang di tempat tertentu. Keistimewaan daripada instrumen jegok atau ensemble jegok ini dengan dibandingkan instrumen-instrumen yang lain, nomor satu ciri khasnya alatnya bambu. Yang kedua, jegok ini ciri khasnya penabuh musisinya berdiri. Ciri khas yang ketiga, alatnya serba berat. Yang keempat, dari lini nada
dari lini tatanan suara, tangga nada, ini mempunyai 4 nada. Keistimewaannya 4 nada ini adalah berlaras pelog, yaitu pelog 4 nada. Suaranya ndong, 1, ndeng itu nomor 2, ndung itu nomor 3, kemudian yang nomor 4 sebagai perwakilan 4 dan 5 itu disebutkan ndaing. Seiring perkembangan kepariwisataan Bali, gamelan jegok kini menjadi salah satu daya tarik kepariwisataan. Gamelan jegok juga berkembang sebagai pengiring tarian yang mengambil inspirasi alam dan budaya Bali. Sebagai seni pertunjukan wisata, kini jegok juga telah dikolaborasikan dengan instrumen musik modern. Mi, dia telepon, ada foto Kak Nutruno lah. Iya, kan dia telepon tuh. Adalah Ketut Suwentre, salah seorang seniman asal Jembrana yang sangat konsisten mengembangkan gamelan jegok. Sehingga mendarah daging betul-betul hidupnya dari tukang laras gitu loh. Seke atau grup kesenian jegok bukan hanya ada di desa Sangkar Agung. Puluhan seke lainnya ada di desa tetangga di Kabupaten Jembrana. Namun yang cukup dikenal, seke jegok Sangkar Agung pimpinan Ketut Suwentre. Kegigihan memperkenalkan perangkat gamelan dari bambu ini bukan hanya dilakukan di tanah air. Jelajah di seputaran belahan negara lain juga telah dilakukannya. Salah satunya yang cukup intens di negeri Sakura, Jepang. Jegok memang sangat dikenal sebagai salah satu musik tradisional Bali di negeri matahari terbit. はい、僕は20数年前から何回かバリに来ていろんな音楽を聴いたり踊りを見たりしてますが、その中で前にジェゴックを聴いたこともありまして、バリの音楽の力強さ、と同時にジェゴックは竹の楽器だからか非常に柔らかい柔らかさも併せ持っているのでとても良かったと思って今回20何年ぶりに再びバリに来まして、そのジェゴックのふるさとであるここで聴きたいと思いました。Masyarakat Bali dikenal dengan kesakralannya. Beragam ritual mengiringi setiap langkahnya, terlebih ketika ingin mengerjakan sesuatu yang menyangkut banyak orang. Pengrajin gamelan jegok juga melakukan hal yang sama. Hari baik pun dipilih ketika akan memotong bambu. Sebuah ritual persembahan digelar sebelum dilakukan pemotongan bambu. Selain untuk memohon keselamatan ketika memotong bilah bambu, mereka juga berharap diberi jalan untuk menghasilkan karya terbaik. Seperangkat gamelan yang menghasilkan suara merdu.
Ketika akan memotong bilah bambu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni hanya 7 ruas bambu terhitung dari permukaan tanah yang bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat gamelan jegok. Jegok terbuat dari beragam jenis bambu dengan ukuran tertentu. Ukuran dan jenis bambu menghasilkan suara berbeda. Jenis-jenis bambu yang kami manfaatkan di dalam instrumen jegok ini ada beberapa jenis. Memang bambu ada puluhan jenis, tetapi yang kita pilih buat gamelan jegok yaitu ada 4. Satu, jadi fisiknya yang seperti ini namanya jelepung. Tiang jelepung, jadi bambu jelepung. Nah ini biasanya kami manfaatkan untuk suara-suara melodi. Nah kemudian kami mempergunakan juga ampel untuk tingkat-tingkat ritme. Jadi daging bambunya agak tebal, nah, seperti ini, ada ampel. Nah kemudian yang paling keras di antara sekian bambu, ini bambu berduri ini. Sebenarnya berduri. Yang disebutkan gesing, tiang gesing. Nah kemudian untuk bassnya yang terbesar ada di sebelah, itu tiang petung. Nah keempat jenis bambu ini umumnya kita pakai di dalam instrumen jegok sesuai dengan fungsinya. Ada fungsi melodi, bambu apa yang kita pakai, ada berfungsi ritme, itu biasanya daging bambu itu harus yang lebih tebal. Jadi untuk bass kita harus memanfaatkan bambu yang enggak tipis tetapi besar. Jegok kini menjadi ikon bumi Mekepung Jembrana. Meski gamelan bambu ini semakin dikenal sampai ke mancanegara, namun sanggar jegok hanya tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jembrana. Bukan sekedar pajangan, setiap sanggar rutin berlatih, karena setiap saat ada permintaan pentas. Bukti bahwa kesenian jegok berkembang dengan baik, para pemilik sanggar dengan tekun merawat seperangkat gamelan ini. Ketika tidak ada yang menanggap untuk pementasan, kegiatan sanggar selain diisi dengan latihan, juga perawatan perangkat gamelan. Perangkat gamelan ini memerlukan perawatan khusus karena ukurannya yang besar. Terlebih bahan gamelan ini dari bambu jenis tertentu yang kini semakin sulit didapat. Atraksi budaya berlangsung sepanjang tahun di Bali. Kesenian jegok tidak ketinggalan. Sebagai salah satu perangkat gamelan yang memiliki keunikan tersendiri, permintaan pentas jegok juga berlangsung sepanjang tahun. Bukan hanya untuk memenuhi festival budaya, jegok juga menjadi bagian dari atraksi wisata.
Sesuai perkembangan, gamelan jegok juga dikolaborasikan dengan jenis gamelan lainnya. Beragam tarian pun tercipta yang terinspirasi oleh suara dinamis yang dihasilkan perangkat gamelan bambu ini. Tarian yang tercipta juga dipengaruhi oleh daerah atau cikal bakal lahirnya kesenian ini. Sehingga muncullah tari sekar taman dan tari gebyok. Sebagai kasanah budaya daerah, gamelan jegok telah menjadi identitas suatu daerah. Lihatlah bagaimana para penabuh memainkan alat musik ini. Menyangkut masalah bentuk kesenian yang dibarengi dengan hak paten. Hal ini bisa kami jelaskan di mana zaman terdahulunya belum pernah ada menyinggung masalah-masalah hak paten. Justru malahan pada saat-saat tahun kemarin itu apabila konsep garapnya, ciptaannya itu dimanfaatkan oleh orang lain, digunakan oleh orang lain, justru sang pencipta itu juga merasa bangga. Sekalipun di situ tidak ada bentuk penghargaan apapun. Namun seiring dengan alih zaman, semua serba maju, keilmuan pada maju, bidang hukum sudah maju. Nah sekarang muncullah trik-trik untuk mematenkan segala bentuk karya-karya para seniman. Nah khususnya kami di Jegok. Jadi hak paten ini sudah kita ajukan. Jadi masyarakat Bali memiliki kebudayaan kolektif. Jadi apapun yang dibuat diciptakan oleh orang Bali, baik perorangan maupun kelompok itu adalah milik bersama. Itulah sebabnya ketika di zaman sekarang ini ada semacam fenomena diperlukannya hak cipta itu, masyarakat Bali sampai sekarang belum merasa perlu menggugat di mana kesenian mereka diakui oleh orang lain. Nah, tetapi zaman sekarang ini perlu kita melakukan semacam pencatatan di dalam kesenian kita. Kalau masyarakat seniman itu belum ada kesadaran untuk mengklaim bahwa agar kesenian mereka tidak dimiliki oleh orang lain, tidak diklaim oleh orang lain, pemerintah yang harus turun tangan agar kesenian kita bisa seperti jegok ini bisa dicatatkan sebagai salah satu jenius lokal daripada masyarakat Bali agar kita memiliki kesadaran bahwa kesenian kita tidak sembarangan dimiliki atau diklaim oleh bangsa lain. Bukan sekedar memukul bilahan bambu untuk menghasilkan irama musik, namun mereka juga menari di atas perangkat gamelannya. Ini merupakan bukti bahwa mereka sangat bangga dengan apa yang dimilikinya. Jegok melengkapi kebanggaan masyarakat Bali yang dikenal dengan seni dan budayanya. Kenali negerimu, cintai budayamu.